kita siapkan hati kita menyembah Tuhan. Bapa di surga, kami terus bersyukur Bapa buat kasih, kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang terus boleh kami nikmati ya Tuhan. Ampunkan kesalahan kami Bapa, segala hal yang mendukakan hati-Mu. Kami rindu menikmati kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita mulai ibadah kita naikkan satu pujian. Ku tak tahu sampai kapan hari hidup. Terima kasih Bapa. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku. Akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, bukan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Mari lebih lagi kita naikkan pujian ini, biar ini menjadi kerinduan kita yang terdalam, menjadi seperti Yesus. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, bukan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula,
hidupku sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat cinta-Mu di hidup kami. Mari Bapak Ibu di siang hari ini naikkan syukur-Mu, naikkan pujian-Mu, sebab Dia layak dipuji, sebab Dia layak disembah. Kami bersyukur, kami bersyukur, sebab Engkau baik, sebab Engkau setia. Terima kasih Bapa buat cinta-Mu, kebaikan-Mu, kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, terpujilah Engkau, terpujilah Engkau Bapa. Mari terus sembah Dia. Tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur, sebab Engkau telah menebus dosa kami, telah mengampuni kami. Kami yang harusnya binasa, tetapi Engkau Tuhan Yesus telah menebus dosa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sembah bagi-Mu, sembah bagi-Mu. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu. Haleluya, haleluya. Tidak ada alasan kami tidak menyembah-Mu Bapa. Apapun yang kami alami, pergumulan demi pergumulan, kami tahu semua itu mendatangkan kebaikan bagi kami, yaitu supaya kami diubah menjadi gambaran anak-Mu ya Tuhan. Kami mau dibentuk, kami mau diproses, melepaskan semua kedagingan kami, melepaskan semua keangkuhan kami. Kami mau dibentuk Bapa. Kami mau Engkau dapati indah di mata-Mu Tuhan. Kami mau Engkau dapati kelak menjadi seperti Yesus putra-Mu ya Bapa. Ini hidup kami Bapa, ini hati kami Bapa. Sempurnakan kami, sempurnakan kami Tuhan. Ini kerinduan kami.
besar kami, yaitu ketika Engkau menemukan gambar Kristus di wajah kami. Terima kasih Bapa buat bentukan-bentukan. Sekalipun kami menghadapi lembah kekelaman, tapi satu hal yang kami tahu pasti, kami tidak pernah sendiri. Engkau berjanji, Engkau akan menyertai kami sampai akhir zaman. Terima kasih Tuhan. Mari biar ini menjadi kerinduan kita. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapa, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan hidupku berkenan di hadapan Bapa. Dengan sungguh-sungguh hanya satu kerinduan, sempurna seperti Bapa, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Bapa, biar Engkau meneguhkan di hati kami bahwa hanya satu kerinduan kami, menjadi serupa segambar dengan Kristus. Karena hanya itulah yang kami bawa mati ya Bapa. Harta, jabatan, segala hal tidaklah berarti di hadapan-Mu. Tetapi ketika Engkau menemukan gambar Kristus di wajah kami, itulah sesungguhnya yang berkenan kepadamu. Bapa, mampukan kami untuk terus bertumbuh. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, baik yang ada di tempat ini, juga anak-anak-Mu yang menyisihkan waktunya boleh bersekutu bersama kami di dalam pekerjaan mereka dimanapun mereka berada. Kami terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu, semua diberkati amin. Bapak Ibu, ketika kita menyisihkan waktu kita di siang hari berdoa, memuji menyembah Tuhan, saya percaya ada kekuatan baru, amin. Ada sukacita, ada kemenangan demi kemenangan ketika kita menghadapi hari-hari kita. Bapak Ibu Saudaraku, mutlak orang percaya harus menjadi seperti Yesus. Mutlak orang percaya harus menjadi seperti Yesus. Karena inilah sebenarnya rancangan Allah semula, yaitu supaya ditemukannya manusia serupa segambar dengan Allah. Kejadian 1 ayat 27-28, Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia serupa segambar dengan kita. Inilah kegagalan Adam. Dia tidak mencapai kesempurnaan itu. Sehingga Tuhan Yesus, putranya yang tunggal, yang sempurna sebagai anak Allah, menjadi manusia sempurna menghidupi kehidupan Adam yang gagal. Dialah yang pertama mencapai serupa segambar dengan Allah. Maka setiap orang percaya berpeluang untuk kembali bisa segambar dengan Allah. Ini kita harus optimis, Firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus.
Amin. Jangan sampai kita pesimis. Hanya Tuhan yang sempurna. Bukan Bapak Ibu, ini perintah. Kalau kita mau sempurna seperti Bapa, serupa segambar dengan Allah, pasti Tuhan akan memampukan. Yesus menegaskan dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kata kelimpahan di situ dalam bahasa Yunani perisos. Artinya kelimpahan di situ bukan banyak, bukan, tetapi berkualitas tinggi. Jadi bisa dikatakan aku datang supaya kamu mempunyai hidup. Hidup yang bagaimana? Hidup yang berkualitas tinggi. Inilah yang disebut segambar dengan Allah. Jadi kedatangan Tuhan Yesus supaya hidup kita ini bisa dipulihkan menjadi segambar dengan Allah. Saya percaya segambar dengan Allah ini bisa dicapai manusia seperti kita di zaman kita ini. Kalau kita rindu, amin. Maka saya katakan mutlak orang percaya harus menjadi seperti Yesus. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku, jalan satu-satunya supaya kita serupa segambar dengan Allah, supaya kita bisa hidup seperti Yesus, maka ini penting, kita harus meniru gaya hidup Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Cara hidupnya, gaya hidupnya, tentu bukan gaya berpakaiannya, karena di tiap-tiap negara berbeda Bapak Ibu Saudaraku gaya hidup berpakaian. Kalau gaya hidup Yesus berpakaian mungkin masih relevan di Israel sana. Tetapi yang harus kita tiru adalah pengajarannya. Amin. Pola pikirnya, kehidupannya di keseharian. Nah Bapak Ibu Saudaraku, apa gaya hidup Yesus? Kalau kita membaca firman Tuhan, dikatakan pagi-pagi benar Yesus pergi untuk berdoa. Ini simpel, gaya-gaya seperti ini kita harus tiru supaya kita bisa mencapai serupa segambar dengan Allah. Pagi-pagi benar berdoa. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu selalu menyiapkan waktu untuk berdoa pagi? Ya, puji Tuhan. Saya percaya pecinta suara kebenaran, jemaat GSKI Teofani, saya percaya kita semua adalah orang-orang yang menyiapkan waktu berdoa pagi-pagi. Amin. Tetapi kalau ada yang belum, mari Bapak Ibu. Sedangkan Yesus berdoa pagi-pagi benar. Masakan kita bisa hidup tanpa doa? Nah, tetapi tidak cukup sampai di situ. Nah, ini unik Bapak Ibu Saudaraku. Banyak hamba-hamba Tuhan mengajarkan supaya kita berdoa pagi-pagi benar. Yes, saya juga menganjurkan. Tetapi ada satu hal yang dilupakan, yang tidak diajarkan gaya hidup Tuhan kita Yesus Kristus. Apa itu Bapak Ibu? Nah ini yang perlu kita pelajari. Kita buka Lukas 5 ayat 16. Lukas 5 ayat 16. Saya percaya ketika kita melakukan ini setiap hari, maka menjadi seperti Yesus itu bukanlah dongeng belaka, tetapi bisa kita capai. Lukas 5 ayat 16, sama-sama kita baca, baik di tempat ini, saudaraku, mari kita baca. Lukas 5 ayat 16, 2, 3, ya. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Bapak Ibu saudaraku, tahukah Bapak Ibu, ini yang jarang diajarkan oleh hamba-hamba Tuhan. Ada satu kebiasaan Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu
dia mengundurkan diri di tengah-tengah kesibukannya. Dia mengundurkan diri di tengah-tengah pelayanannya. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk berdoa. Untuk bersekutu dengan Tuhan. Bapak Ibu, karena ketika kita bersekutu dengan Tuhan, firman Tuhan mengatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Karena ketika kita bersekutu dengan Tuhan di tengah-tengah kesibukan kita, Bapak Ibu Saudaraku, disitulah kita kembali disegarkan. Kembali disegarkan dengan hadirat Tuhan. Oke, Bapak Ibu pagi-pagi sudah berdoa, lalu berangkat kerja, saya percaya ada semangat yang baru, amin. Tetapi tidak jarang menjelang siang hari, orang sudah terlena dengan pekerjaan, terlena dengan kesibukan, terlena dengan hiburan-hiburan dunia. Jadi tak jarang menjelang siang hari bahkan sore, kehidupannya gersang tanpa hadirat Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudaraku, ini yang harus kita lakukan. Tahukah Bapak Ibu pekerjaan iblis? Pekerjaan iblis adalah menggoda setiap orang percaya supaya jatuh dalam dosa. Firman Tuhan katakan iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, berjalan berkeliling untuk menjatuhkan orang-orang percaya. Maka ini solusinya Bapak Ibu Saudaraku. Di tengah-tengah kesibukan kita, sisihkan waktu. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mungkin Bapak Ibu punya ruangan sendiri di perusahaan, di tempat kerja Bapak Ibu, puji Tuhan. Tutup pintu, berdoa di jam istirahat. Amin. Karena disitulah kita mendapatkan kekuatan hadirat Tuhan. Kita tidak akan bisa lepas dari dosa, ikatan dosa, amarah, benci, dengki tanpa kuasa Tuhan. Maka setiap hari kita harus melekat kepada Tuhan. Ini berkat terbesar. Ini melebihi dapat proyek miliaran, melebihi itu. Lekatkan dirimu terus kepada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu kerja di perusahaan, di PT, di Tanjung Muncang, pabrik perkapalan. Tapi saya percaya ada jam istirahat, amin. Nah, sedangkan orang dunia saja begitu selesai makan, apa yang dilakukan Bapak Ibu? Mengundurkan diri sejenak. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk ngopi, merokok. Nah itu mereka yang tidak mengenal kebenaran. Kenapa kita nggak lakukan di jam istirahat kita? Katakanlah engkau punya jam istirahat 1 jam. Cepat-cepat makan. Lalu apa Bapak Ibu? Zaman sekarang sudah modern. Ambil handsetmu, mengundurkan diri sejenak. Berikan hatimu, sembah Dia. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Saya percaya 15 menit, 20 menit engkau menyembah. Ketika selesai istirahat, ada kekuatan yang baru. Amin. Ketika ada peluang untuk berdosa, ketika ada peluang untuk hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, karena kita menyediakan waktu kepada Tuhan, dengan mudah kita berkata tidak kepada dosa. Nah itu yang kita lakukan dengan program doa siang kita ini. Kita mau mengadopsi gaya hidup Tuhan Yesus. Ya, akan tetapi Ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Tahukah Bapak Ibu, di ayat sebelumnya Tuhan Yesus sibuk dengan pelayanannya, menyembuhkan orang sakit, berkhotbah. Nah, demikian setiap kita Bapak Ibu. Mari di tengah-tengah kesibukanmu,
Saya minta Bapak Ibu ayo di subscribe YouTube kita ini, lalu tekan tanda loncengnya, sehingga menjelang siang Bapak Ibu bisa mendapatkan notifikasi untuk kita boleh bersama-sama berdoa. Mungkin Bapak Ibu berkata, kan gak harus berdoa Pak, bisa di dalam hati menyembah Tuhan, sambil bekerja, sambil makan, sambil main game. Mungkin Bapak Ibu berkata demikian. Karena yang penting hati kita Pak. Nah sekarang saya tanya, bagaimana dengan Tuhan Yesus? Apakah dia ketika dia melayani, ketika dia sibuk, apakah dia tidak terus hatinya menyembah Tuhan? Saya percaya dia terus terkonek dengan Tuhan, amin. Tetapi sekalipun demikian, dia tetap sisihkan waktunya menyembah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, dengan Bapa di surga. Mari Bapak Ibu saudaraku semua, ketahuilah, mutlak kita harus menjadi seperti Yesus. Maka untuk bisa menjadi seperti Yesus, tidak ada jalannya selain kita terus terkoneksi dengan Bapa. Firman Tuhan di dalam, sebentar Bapak Ibu ya, ada satu firman Tuhan berkata, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Saya lupa ayatnya, tetapi Bapak Ibu saudaraku, firman Tuhan ini menegaskan, kalau kita mau lepas dari kebencian, amarah, dendam, suka marah, suka iri, kita harus terus bersekutu dengan Bapa. Bukan hanya di hari Minggu, bukan hanya di jam doa, tetapi terus menerus. Terlebih juga di siang hari, sisihkan waktu untuk berdoa. Maka saya percaya pujian kita yang berkata tadi, hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Saya percaya Bapak Ibu, kita akan menemukan gambar Allah di hidup kita. Di usiamu nanti 50 tahun Tuhan percayakan, 60 tahun, 70 tahun akan nampak wajah Kristus. Amin. Kalau kita terus bersekutu dengan Bapa. Sebab Allah, Roh Kudus dimeteraikan di hati kita untuk terus menuntun kita sampai serupa segambar dengan Allah. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, telah kami nikmati hadirat-Mu, demikian juga firman-Mu Bapa. Biarlah meteraikan di hati kami masing-masing. Kembali kami akan beraktivitas Tuhan, melakukan setiap pekerjaan kami. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan. Kami percaya sepanjang hari ini kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu, terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin, amin. Sampai jumpa besok. Tuhan Yesus memberkati.